Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pers di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bang Anas atau Coach Anas di sini. Coach, Yes. kita lanjutin lagi nih ngobrolnya. Tadi kan udah sampai di Bali ya cerita Udah kita sampai di nih. Bali, Udah ya. sampai di Bali, terus udah nyaman, udah oke lah di sana. Pokoknya udah klop banget di sana ya. Tapi kan perlu penyesuaian kata Abang tadi, apalagi 3 bulan pertama. Itu seperti apa penyesuaian? Apalagi klien-kliennya dari mancanegara, Ya. bukan Indonesia lagi. Ya, nih, bukan lokal lagi bukan ya. lokal lagi, Kalau lokal gitu. mungkin masih bisa bahasa Indonesia, Masih kita masih oke. lancar lah ya. Aha. Kayak gitu. Ya, kalau struggle-nya di 3 bulan pertama itu yang paling pertama itu dari bahasa. Bahasa karena memang dulunya berpikir bahasa Inggris kayak yang oke lah, pelajaran bahasa Inggris ikutin dan nggak mendalamin ya. Betul. Bahkan dulu di saat sekolah dalam tanda kutip menghindari bahasa Inggris karena takut salah, takut salah nanti dibully, terus dibilang sok-sok lu Sok gitu English kan, lu. sok English lu ini. Tapi guys, kalau bisa dibilang bahasa Inggris tuh penting banget sih sekarang. If you can communicate with English, you can do everything. Now ya, untuk sekarang. Dan 3 bulan pertama itu benar-benar belajar dari YouTube, belajar dari belajar di Inggrisnya dulu berarti? Bahasanya dulu? Iya, bahasa dulu. Belajar dari YouTube, pokoknya dari semua bacaan harus berubah ke Inggris, semua harus dirubah ke Inggris. Kayak gitu kan. Dan berkembangnya sebenarnya otodidak itu mungkin kemampuan masing-masing ya. Berkembangnya justru malah kurang kalau Abang sendiri. Kalau saya belajar kayak gitu, Bang, sendiri jadi gitu kurang. kan. Terus karena mungkin owner melihat kita butuh grow lebih cepat nih. Betul, Kita butuh grow lebih cepat, akhirnya dilesin. Les akhirnya. Jadi dilesin karena dan di les baru kita nemuin gimana sih mungkin bahasa Inggris yang benar, gimana sih ngomong bahasa Inggris yang oke lah, kemampuan levelnya sekarang segini harus naik lagi kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi akhirnya setelah 6 bulan baru awal-awal tuh 3 bulan pertama klien ngajak makan nih ya. Come on man, cuman makan nggak berani, bener-bener nggak berani karena nggak tahu. Pasti ngobrol kan? Ya karena pasti ngobrol gitu, kan. Talking about Bali, talking about everything in Iya, Bali, betul, badminton, mostly ya pasti badminton Iya. kan kayak yang kita mau jawab apa kayak gitu, mau kayak gimana kayak gitu kan. Jadi akhirnya menolak terus. Jadi dengan ngomong I have schedule. Padahal nggak ada schedule. Aja dulu. Padahal dia pulang ke rumah udah tidur aja gitu kan, kayak gitu. Ya udah fokusnya di bulu tangkis dan ya mungkin kalau untuk jasa khususnya jasa olahraga di Bali, komunikasi itu penting banget. Karena yang bikin kita bonding sama klien, sama orang-orang yang mungkin kita ajak untuk learning, untuk improve the skill, itu ya komunikasi penting banget. Dan terima kasih TVRI mungkin bisanya komunikasi yang baik dan benar juga salah satunya ditempah di sini, Cuma beda bahasanya aja. Iya, benar. Cuman kita agak switch sedikit gitu kan, kayak gitu. Nggak dikit juga, agak banyak. Iya. Kayak gitu. Biasanya ngobrol di depan kamera, ini langsung di depan mata ya. Iya. Tapi Tapi bener tahu mentality kita kalau misalnya kita udah activity-nya sama orang-orang luar, kita harus pasti lebih pede, percaya diri. Gitu. Kalaupun salah, mereka memaklumin kok gitu kemampuan kita kayak gitu. Bahkan yang native-nya non-English, maksudnya yang bahasa mereka kayak Jerman, Itali, kayak gitu kan, mereka native-nya kan bukan English ya gitu. Mereka juga sebenarnya keterbatasan kemampuan bahasa Inggrisnya juga masih nggak expert banget, nggak master banget tau. Gitu. Ya berarti pede aja dulu gitu. Pede aja dulu. Dan mau coba. Ya pede dan ngerti ya, gitu ya. Dan kalau pede nggak ngerti, ya kalau pede nggak ngerti kan agak bumerang ya, kayak gitu ya. What do you mean gitu kan, kayak gitu kan. Gitu. Nanti yes no aja. Yes no aja. Kayak gitu. Tapi setelah, artinya struggle-nya di 3 bulan pertama aja. 3 bulan pertama. Setelah itu enjoy aja. Sebenarnya kalau di olahraganya nggak ada struggle-nya ya, karena memang dulu kan sempat basicnya kan udah latihan dari kecil, kita udah tahu materinya apa, improve-nya di mana. Tapi mungkin ya untuk seorang coach harus punya license juga ya, karena
apa ya, kita punya pengalaman bagus tapi nggak punya license, karena nggak semua pemain itu bisa jadi pelatih yang bagus. Iya. Kayak gitu. Tapi biasanya pelatih yang bagus itu berawal dari pemain yang bagus. Kayak gitu. Wow, coach of the day. Kayak gitu. Oh begitu. Nah ini kan udah jalan ya, udah lancar, udah aman. Terus kayak bangun bondingnya itu antara coach dan juga para klien itu kayak gimana sih waktu itu? Kalau sekarang sih udah punya triknya masing-masing ya, karena kita di jadwal, di schedule itu kan kita udah dapat mereka 2 minggu atau 3 minggu, dan mostly sekarang melihat bahwa olahraga bisa ya cari cuan yang gede gitu ya. Nah, maksudnya gede dalam arti di sini tuh bisa dijadiin bisnis, bisa dijadiin apa gitu. Dan dari sana melihat bahwa it's not all about business, but this is all about me as a coach and client as a player. So far kita 2 minggu itu mau tak mau kita harus cepat beradaptasi dengan mereka. Awal-awal kita nggak tahu budayanya Jerman, budayanya Perancis seperti apa, mungkin budaya Asia, mungkin entah itu Jepang atau Korea gitu kan, kayak gitu kan. Itu kan berbeda sekali. Nah kita dari saya sendiri sih learning by doing itu membuat bonding. Biasanya karakter Eropa, Western people itu karakternya itu detailing dari explaining kita. Jadi kalau kita nge-describe one program itu harus detail sedetail-detailnya, dan mereka akan bonding dengan sendirinya. Oh begitu. Dan mereka salutnya mereka, walaupun usia mereka kan beragam nih, secara level beragam. Iya, kalau aku lihat kan kayaknya beragam. Ada yang anak-anak, ada yang udah lebih senior gitu kan. Bahkan ada yang profesional, dan mereka itu sangat benar-benar menghargai coach. Itu Western people yang mungkin Asian people harus terapkan juga gitu. Boleh ditiru, boleh ditiru banget kayak gitu kan. Tapi ya gitu, kalau Western people, kalau dia nggak masuk di logic, explain kita, mereka akan sulit menangkap satu materi kayak gitu. Oh jadi ini artinya nih kalau pemirsa opini mau juga kan move ke Bali misal, itu artinya untuk menjelaskan secara detail begitu, kata Bang Anas tadi, bahasanya dulu, modalnya bahasa dulu kayak gitu kan. Jadi materinya mungkin udah menguasai, udah berani move, berarti udah tahu dong harus ngapain. PR-nya adalah di bahasanya. Dibilang mudah itu nggak mudah, dibilang sulit ya itu tapi bisa dilakuin gitu yang Bang Anas ya. Bener sekali, karena beberapa mungkin karakter pemahaman mereka detailing, tapi kalau karakter mereka sendiri, ada yang cuek banget, ada yang caring banget, ada yang benar-benar oke lah, maksudnya dalam arti oke, mungkin bisa caring di lapangan, tapi di luar lapangan nggak bisa bonding kayak gitu, kayak gitu. Tapi itu mungkin karakter, balik lagi mungkin kita pelatih punya karakter masing-masing, pelatih punya trik masing-masing untuk ngebonding. Mungkin dari first meet itu penting banget. First meet kita itu bagaimana kita introduce myself, bagaimana kita menanyakan sesuatu ke mereka, kayak gitu. Karena mereka tuh beberapa pertanyaan yang sensitif dan itu benar. Oh, yang kata orang kalau ini biasanya pertemuan pertama itu kabar bule-bule itu, yang ini yang menurut kita di Indonesia itu adalah hal biasa ya. Hal yang nggak boleh kadang kan untuk ditanyakan dan takut tersinggung. Di sana biasa aja. Itu real ternyata. Real ternyata. Contohnya kayak kita nanya di sini kan, "Hai, kamu namanya siapa?" gitu kan. Mentari bla 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 bla. Kalau kita tanya, "Kamu angkatan berapa sih sekolah?" atau misalnya kamu usianya berapa sih sekarang? Itu kan biasa untuk Asian mentality ya. Kalau mereka itu nggak pernah nanya itu. Nanya pekerjaan, nanya usia, nanya religion, agama mungkin ya. Itu tuh mereka nggak akan peduli, maksudnya nggak ada di budaya mereka. Kayak gitu, dan mereka nggak akan tanyakan itu. Kalau nanyakan itu berarti kita udah close banget, udah dekat banget. Udah sedekat itu. Kalau untuk awal-awal hindarilah pertanyaan-pertanyaan itu, karena mereka agak sedikit sensitif gitu. Ya kalau saya lebih tua kenapa, kalau saya lebih muda kenapa? Karena kan di sana kan nggak ada panggilan kayak kita abang, mas, kakak, nggak ada. Kan? Yes gitu. Kalau ya usianya 45, 60 juga panggilnya nama-nama gitu. Albert ya Albert, Imtiaz ya Imtiaz gitu, kayak gitu loh.
kayak gitu. gitu. Nggak perlu Iya, pakai iya. ini. Kayak Bahkan gitu. mereka pun ke orang tua juga dipanggil nama Panggil nama, ya, panggil nama, kebanyakan. kayak gitu. Berarti Bang Anas kalau sama klien-kliennya dipanggil apa? Coach atau Anas? Coach, biasanya tetap ya? coach gitu. Jadi teman-teman mainnya kalau waktu di Bali itu adalah klien-kliennya atau memang ada segmennya sendiri itu? Kalau rata-rata sih pemainnya kalau di Bali tuh nggak semua ya, tapi beberapa merata. Maksudnya tuh rata-rata kan kita bule kan di sana entah itu tinggal or vacation, dan mereka tuh vacation lama-lama tau. Mereka tuh vacation mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan di Bali. Dan kayak gitu. Dan kita kan iya berbeda banget ya. Kita kan kalau libur kan mungkin 1 minggu gitu. Kalau di sana kan mereka bisa sampai berbulan-bulan kayak gitu. Jadi kalau mainnya iya mix lah ya. Kalau ada lokalnya juga nggak apa-apa, ada gitu. Ada bule-bulenya oke gitu kan. Tapi kalau di Bali lebih banyak kan kerja sebagai coach ya, atau masih imbang nggak antara kerja dan juga mainnya? Karena Bali anak-anak muda pasti pengen banget main Bali. Balance gitu, dong, biasanya balance. gitu. Oh, balance. Balance ya, balance gitu. Karena jam kerjanya tidak terlalu banyak dan Bali kan mungkin kalau kita mau explore tuh nggak habis-habis ya Bali ya kayak gitu ya. Dan itu yang satu apa ya, alasan mungkin tetap betah di Bali karena tempat chill-nya banyak, nature-nya bagus, beach-nya bagus. Terus apa ya, mungkin option-nya Bali have a many option to vacation kayak gitu. Dan di Bali enak. Gitu. Ini kalau kita sebelum melakukan sesuatu biasanya di kepala tuh udah ada ekspektasi dulu ya. Oke. Iya nggak sih? Nah, waktu di Bali ekspektasinya seperti apa? Waktu pikir dari Jakarta akan move nih ke Bali, ekspektasi Bang Anas tuh sebenarnya udah ada belum? Ekspektasinya apa atau ya? ini udah di luar ekspektasi? Karena ekspektasi awal itu mungkin oke lah, seneng, maksudnya bahagia, ekspektasinya tetap pasti carinya comfort gitu kan, comfort zone juga. Cuman ya mungkin ya beberapa, maksudnya di beberapa culture ada culture shocknya juga. Oh, ada culture shock iya, juga ternyata. karena kita kan mungkin di Jakarta lebih ke hard worker, mungkin di Bengkulu lebih ke budaya sopan mungkin ya, kayak gitu, Melayu kita kayak gitu. Oke, tahan dulu. Oke. Kita lanjutkan apa itu yang membuat shock itu Iya, ya. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.